Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irma Erviana dengan NPM 037117117145 dan yang kedua Ayu Widya dengan NPM 0371171150. Yang ketiga ada Anissa Indah dengan NPM 0371171149. Yang keempat ada Tommy Hidayat dengan NPM 0371177041. Yang kelima ada Febriana dengan NPM 0371174046 dan yang keenam ada Nani Sulastri dengan NPM 0371177040. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ginanjar Ganeswara Eskom MPD. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang literasi digital di sekolah. Selamat menyaksikan. Apa itu literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Ini artinya mengetahui tentang bagaimana teknologi dan memahami bagaimana menggunakannya, serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Literasi digital juga memberdayakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja lebih efektif, dan peningkatan produktivitas seseorang, terutama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan dan tingkat kemampuan yang sama. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan literasi digital bagi guru, di mana seorang pelatih guru harus memiliki kemampuan untuk, yang pertama, memutuskan jenis alat digital apa yang sesuai untuk konten kursus mereka dan dapat menyajikan kursus mereka secara online. Yang kedua, menentukan jenis apa alat digital dan metode kerja yang mendukung, mengembangkan, atau meningkatkan kualitas kursus mereka. Yang ketiga, mewujudkan biaya dengan ujian digital yang berbeda sehingga mereka dapat memilih bentuk pemeriksaan terbaik sesuai dengan tujuan dan pedoman. Yang keempat, memperjelas dan menyoroti pengajaran dan masalah pembelajaran untuk siswa sesuai dengan alat dan metode digital yang dipilih. Selain itu juga, ada 5 keterampilan sebagai fasilitator pembelajaran bagi guru dalam menerapkan pembelajaran digital, yaitu yang pertama keterampilan jaringan, yang kedua keterampilan berkomunikasi, yang ketiga keterampilan berpikir, yang keempat kemampuan mengayomi, dan yang kelima manajemen pengetahuan. Adapun kendala-kendala penerapan TIK di bidang pendidikan. Yang pertama, belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan TIK. Pada saat ini, terdapat kecenderungan bahwa hanya daerah tertentu saja yang mendapatkan akses TIK. Hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang bahkan untuk memiliki akses telepon saja tidak ada, apalagi untuk akses terhadap internet. Yang kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan TIK. Ketidaksiapan ini dikarenakan pola kebiasaan pembelajaran yang masih belum menganggap penting peranan TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, peran sekolah dalam penerapan literasi digital. Gerakan literasi digital di sekolah pada zaman sekarang sudah mulai berubah dari literasi baca tulis secara manual dengan penggunaan media cetak, sekarang sudah beralih ke media digital yang biasa kita sebut dengan literasi digital. Contohnya, para guru menyediakan grup WhatsApp untuk berdiskusi mengenai pelajaran di sekolah. Dan perpustakaan menyediakan digital library yang mendukung siswa untuk membaca buku secara digital. Lalu ada dampak positif penerapan literasi digital. Yang pertama, kecanggihan teknologi membuat semuanya serba cepat dan mudah, di mana informasi dapat diterima dengan ketikan jari. Namun, akhirnya menjadikan penggunanya terbiasa untuk tidak mencari tahu lebih tentang suatu informasi. Yang kedua, menghemat waktu. Dimana dengan adanya e-learning, bahkan banyaknya materi-materi belajar dan mengajar di internet, para pelajar dan pengajar akan menghemat waktunya dalam memperoleh materi. Karena dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan akses yang mudah.
Yang ketiga, belajar lebih cepat. Dengan adanya literasi digital, siswa, mahasiswa, dan para pengajar akan dengan mudah dan cepat memperoleh jawaban dari setiap pertanyaan. Dan akan lebih mudah juga mencari materi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan mereka. Yang terakhir, ada dampak negatif penerapan literasi digital. Dari sekian banyaknya dampak negatif dalam penerapan literasi digital, salah satunya yaitu kecanduan. Ada banyak orang di luar sana yang tanpa sadar candu terhadap sosial media ataupun game online. Berbagai keluhan pun muncul, mulai dari sulit tidur sampai tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Teh Ayu. Selamat siang. Di sini saya izin mewawancarai ya Bu. Boleh, Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Fitriana, tapi biasa dipanggil di sekolah Ibu Pipit. Iya. Ya, Ibu Pipit mengajar di mana? Di SDN Pabuaran 02, Kecamatan Cibinong. Oh ya. Sebelumnya saya izin mewawancarai mengenai tentang literasi digital di sekolah ya Bu. Oh iya, Saat ini. boleh. Yang pertama, apakah di sekolah Ibu sudah menerapkan literasi digital sebagai penunjang pembelajaran? Sudah. Sudah. Di sekolah Ibu sudah melaksanakan kegiatan itu pas kita sekolah itu disuruh dirumahkan atau karena corona itu jadi berdampak anak-anak tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi kita sudah menerapkan literasi digital itu di rumah. Ya. Yang ke-10 Bu, bagaimana menurut Ibu apakah literasi digital ini memberikan dampak positif di masa pembelajaran online seperti ini atau malah memberikan dampak negatif bagi proses pembelajaran online saat ini? Balik lagi, saya tidak bisa mengejas gitu ya Teh Ayu gitu kan, ini baik atau buruknya, semua balik lagi yang tadi saya bilang ke diri kita sendiri sebagai orang tua nih. Misalnya kalau kita memang punya anak, apakah benar-benar mau didampingi anaknya dalam proses belajar seperti itu gitu kan, apa mau diajak nyantai gitu kan. Tapi kalau secara saya pribadi, saya angkat tangan gitu Teh Ayu dengan pembelajaran yang sudah hampir kita satu semester berjalan, kemarin baru habis ambil rapot benar-benar, dan saya pun sebagai seorang pendidik bingung untuk menilainya tuh mau nilai bagaimana. Walaupun anak-anak mengerjakan tugas juga ada, tapi kan nggak hanya sekedar dari penilaian tugas itu aja. Kalau kita di sekolah kan kita bisa melihat akhlak, sikap dia bagaimana gitu dalam proses belajar, dan kita pun benar-benar tahu ini anak bisa atau tidaknya mengerjakan soal karena memang kita yang mendampingi. Kalau di rumah kan kita nggak tahu, apa mungkin orang tua yang ngerjain, ya kan? Tahu-taunya anaknya malah lagi main, tahu-taunya orang tua yang mengerjakan. Jadi menurut saya banyak nilai positif negatifnya gitu kan pembelajaran online seperti ini. Tapi mudah-mudahan saya berharap pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kemajuan anak bangsa ini gitu. Dan mudah-mudahan juga nih musibah wabah virus corona ini cepat berakhir. Semoga kita semua biar bisa beraktivitas kembali lagi, anak-anak bisa belajar, masuk ke sekolah gitu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan literasi digital di sekolah Ibu. Iya, Teh Ayu. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.